Pandangan ulama tentang hukum mengucapkan Selamat Natal. Pada akhir bulan Desember, hal yang kerap menjadi perdebatan khususnya di media sosial adalah terkait hukum mengucapkan Natal. Karena pada 25 Desember, umat Kristiani melangsungkan Hari Raya Natal, dan pada saat yang sama, sejumlah umat agama lain menghargai dengan menyampaikan ucapan. Terkait hal tersebut, sebaiknya umat beragama di tanah air khususnya umat Islam tidak menghabiskan energi apalagi bersitegang. Karena terkait mengucapkan selamat kepada agama lain yang sedang merayakan hari tertentu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tidak ada ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan keharaman atau kebolehan mengucapkan Selamat Natal. Padahal, kondisi sosial saat Nabi Muhammad SAW hidup mengharuskannya mengeluarkan fatwa tentang hukum ucapan tersebut. Mengingat Nabi dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani, Kristiani. Kedua, karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan hukum ini, maka masalah tersebut masuk dalam kategori permasalahan ijtihadi yang berlaku kaidah. لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. Artinya, permasalahan yang masih diperdebatkan tidak boleh diingkari, ditolak, sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh diingkari. Ketiga, dengan demikian, baik ulama yang mengharamkannya maupun membolehkannya, sama-sama hanya berpegangan pada generalitas, keumuman, ayat atau hadits yang mereka sinyalir terkait dengan hukum permasalahan ini. Karenanya, mereka berbeda pendapat, ragam pendapat. 1. Sebagian ulama meliputi Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Jafar, Syekh Jafar at-Talhawi dan sebagainya, mengharamkan seorang muslim mengucapkan Selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut, Allah menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sedangkan, seorang muslim yang mengucapkan Selamat Natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membeberkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Akibatnya, dia tidak akan mendapat martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian, mengucapkan Selamat Natal hukumnya haram. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, من تشبه بقوم فهو منهم. Artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum tersebut. HR. Abu Daud, nomor 4031. Orang Islam yang mengucapkan Selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapan dimaksud adalah haram. 2. Sebagian ulama meliputi Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jumah, Syekh Mustafa Zarka, Syekh Nasr Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Isham Talimah, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan sebagainya membolehkan ucapan Selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Artinya,
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat di atas, Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan tidak mengusirnya dari negerinya. Sedangkan, mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir, sehingga diperbolehkan. Selain itu, mereka juga berpegangan kepada hadits Nabi riwayat Anas bin Malik sebagai berikut. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: قول أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع ابن القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. Artinya, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, "Masuk Islamlah." Anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya, maka ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." HR. Bukhari nomor 1356 dan 5657. Menanggapi hadits tersebut, Ibnu Hajar berkata, hadits ini menjelaskan bolehnya menjadikan non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Juz 3, halaman 586. Pada hadits di atas, Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka sehingga diperbolehkan. Dari pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan selamat Natal. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Umat Islam diberi keleluasaan untuk memilih pendapat yang benar menurut keyakinannya. Maka, perbedaan semacam ini tidak boleh menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. Jika mengucapkan selamat Natal diperbolehkan, maka menjaga keberlangsungan Hari Raya Natal, sebagaimana sering dilakukan kepolisian maupun ormas seperti Senkom, juga diperbolehkan. Dalilnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjamin keberlangsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani Ilya, Quds atau Palestina. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. Artinya, ini merupakan pemberian hamba Allah, Umar, pemimpin kaum mukminin kepada penduduk Ilya berupa jaminan keamanan. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib dan juga agama-agama lain di sana. Gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dihancurkan. Lihat Tarik et-Tabar, Juz 3, halaman 609. Wallahu alam.